Ambil alih apa? Ambil. 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 Sudah mengikhlaskan nih Kak? Ambil. Siapa yang mau ambil, ambil. Apalagi? Kenapa sih artinya keluar kata-kata silakan ambil? Apa Mi? Ya kan daripada berhutang ambil aja biar ngerasain gimana rasanya ngasuh, ya kan? Yang disampaikan Mama Eda atau Eda dan Juliana sinkron. Dan dia yang bilang, saya yang suruh Pak ke Fadel, jangan Kak Martin, supaya USG itu disampaikan oleh pengacara Om Rasman. Kalau Loli kemarin nggak keburu dijemput paksa, kan aku sama Fadel mau ketemu Om. Gini, kita tuh nggak ada adopsi lo ya Loli, kami adopsi kamu ya, bukan gini. Loli itu pengen yang 4 bulan ini sampai dia dewasa dia pengen tinggal sama kami gitu. Nah kan saya bilang kamu ini kan lagi dipelihara oleh negara, di bawah negara kamu pengasuhannya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk nampung kamu di rumah kami. Nah semisalnya kalau memang emaknya ngasih dengan segala keikhlasan atau gimana Bu, atau bilang Bu titip dulu deh Loli di sini, gak masalah, gak ada masalah sama kami kok. Anak Barasman ada 8, anak gadis juga di semua. Anak Barasman terdidik semuanya, 8-8-nya terdidik. Baik sahabat sekalian, kini hubungan Nikita Mirzani dan juga putrinya Loli Mirzani akhirnya menjadi renggang kembali dikarenakan Loli memilih untuk kabur dari rumah aman, tempat di mana Nikita Mirzani mempercayakan Loli untuk dirawat atau direhabilitasi pasca kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani kepada pihak kepolisian atas dugaan ya beberapa pasal yang telah dilanggar oleh pacar dari Loli Mirzani sendiri, yakni Fadel Majide. Namun saat ini karena Loli memilih untuk kabur dari rumah aman, dan saat ini atau ketika dia kabur dari rumah aman tersebut, ia lebih memilih untuk lari ke rumahnya Rasman Arif Nasution, maka Nikita Mirzani sebagai ibu kandung lepas tangan, dan bahkan ketika ditanya oleh awak media apakah Nikita mengizinkan jika Loli pada akhirnya harus diadopsi oleh Rasman Arif Nasution, ternyata di luar dugaan kita sekalian, justru Nikita Mirzani mengatakan apa? Silakan saja. Dan hal itu pun ditanggapi oleh Rasman dan juga istrinya sendiri terkait dengan isu untuk mengadopsi Loli Mirzani. Dan dalam video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana Rasman Arif Nasution berupaya dengan membujuk Nikita Mirzani untuk kalau boleh mengizinkan agar Loli dan Fadel bisa menikah. Nah ini dikarenakan bukan tanpa dasar juga Rasman mengajukan atau meminta untuk Nikita mengizinkan hal tersebut, dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa Loli lebih memilih kabur dari rumah aman itu semata-mata untuk meminta keadilan. Dan di luar daripada itu sekalian juga kita tentu tahu bahwa niat daripada Loli untuk meninggalkan rumah aman juga dikarenakan faktor Fadel Majide. Apakah benar demikian? Dan apakah Nikita bakal mengizinkan hal tersebut? Untuk tidak memperpanjang kata dan juga tidak penasaran, mari kita ikuti video-videonya. Tapi itu gimana nih? Apa? Ambil alih apa? Ambil. 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 Sudah mengikhlaskan nih Kak? Ambil. Siapa yang mau ambil, ambil. Apalagi? Kenapa sih artinya keluar kata-kata silakan ambil? Apa Mi? Ya kan daripada berhutang ambil aja biar ngerasain gimana rasanya ngasuh, ya kan? Tapi sebagai seorang ibu yang berjuang saya kasih gimana? Ya kalau memperjuangkan anak kan memang kewajiban semua orang tua, ya kan? Karena kan gue juga bukan orang tua yang jahat, bukan orang tua yang menelantarkan kayak orang-orang bilang. Karena kalau menelantarkan berarti hukumannya harusnya dari kecil udah gue titipin ke orang. Tapi kan dari bayi sampai umur 16 tahun tinggal sama gue, hidup sama gue yang biayain, gue yang ngasuh, gue yang sekolahin, gue yang kasih fasilitas terbaik. Semua
menginginkan anak seperti apa? Kecewanya gimana? Kalau kecewa udah nggak ada, udah biasa aja. Gue lagi happy-happynya sama Askar karena sama Miami, ya kan? Kalian lihat kan restoran banyak yang datang, alhamdulillah setiap hari. Dan kami buat yang setelah karena itu apa nih pertimbangannya kira mau Ya bagaimana ya? Kan gue sudah melakukan apa yang harusnya dilakukan orang tua untuk melindungi anaknya, ya kan? Tapi kan pada kenyataannya bis lagi nih. Dulu pernah juga keluar kabur dari sekolah, sekarang dari rumah aman. Jadi ya sudah. Cukup nggak sih, Mi? Kamu sendiri ke saat itu udah memperjuangkan anak. Ya udah cukup. Apa sih perjuangan ini, Mi? Ya udah aja. Gue udah nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa sih nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan? Karena kan hidup gue ini bukan di sini aja loh. Hidup gue ini kan nanti ada hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Terus harus diingat, Nikita Mirzani ini bukan punya anak satu, tapi anaknya ada 3. Ada 2 orang lagi anak yang harus gue asuh. Gue pentingin pendidikannya, kehidupannya, masa depannya. Belum lagi karyawan gue juga banyak, bukan 1-2 orang seperti yang kalian lihat. Ya, gue lebih baik memperjuangkan mereka-mereka yang memang pengen bekerja, pengen dapat penghasilan untuk keluarganya supaya terjamin kehidupannya. Ya itu aja. ini artinya kan sampai tadi waktu itu pun tercetus ingin hamil lagi. Iya, mau hamil lagi mumpung umurnya belum tua kan. Kalau ada jodohnya, pengen hamil lagi anak perempuan. Sampai kami suatu kecewaan juga sama LM tercetus. Udah, kalau ngomongin kecewa udah enggak, tapi ya sudah. Mi dengan hubungan anak itu kemarin Oke, dilaporin gimana nih, Mi? Udah mukul Iya, sampai tipe refleks mungkin ya, Mi? nggak ada. Rasman masih dipercaya omongannya, jadi kan udah terdakwa dia. jadi gimana itu? Ya kalau dilaporin nanti tinggal datang. Nggak takut sama sekali nih kayak. Masa sama Rasman tak? Gini, kita tuh nggak ada adopsi lo ya Loli, kami adopsi kamu ya, bukan gini. Loli itu pengen yang 4 bulan ini sampai dia dewasa dia pengen tinggal sama kami gitu. Nah kan saya bilang kamu ini kan lagi dipelihara oleh negara, di bawah negara kamu pengasuhannya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk nampung kamu di rumah kami. Nah, semisalnya kalau memang emaknya ngasih dengan segala keikhlasan atau gimana, Bu, atau bilang Bu titip dulu deh Loli di sini, gak masalah, gak ada masalah sama kami kok. Anak Barasman ada 8, anak gadis juga di semua. Anak Barasman terdidik semuanya, 8-8-nya terdidik, 3 dokter, 1 bidan, 1 lagi calon farmasi, sisanya tuh pesantren. Bayangkan, gak ada anaknya baik, gak ada. Gak ada masalah. Kita didik karena didikan kami itu juga VOC loh. Jangan salah-salah, bu juga keras, tapi tidak sekonyong-konyong. Itu loh. Silakan tanya anak Barasman. Rapi, tertib, nggak ada menyeh itu nggak ada. Kita keras juga sama anak. Tapi kita ini keras sayang gitu loh. Nggak sekonyong-konyong seperti ini. Aib anak kok dibuka seluruh dunia, seluruh mancanegara tahu, sampai kita ke Malaysia, ke Singapura, orang udah geleng-geleng kepala. Ibu gimana sih itu? Setahu saya ibu ya. Kalau anak saya punya sesuatu atau kesalahan atau bagaimana, saya simpen, nggak perlu keluar tahu. Saya tuh paling intern keluarga yang tahu. Ngapain sebar-sebarin, oh anak gue hamil, masa begitu? Ibu gimana sih ngebongkar aib anak? Dia udah gue keluarkan dari kakak, dia nggak masih ada kan, manas-manasi anaknya lagi. Ini anak bukan anak dewasa, bukan anak 40 tahun gak, kecuali anak ini 40 tahun 30 tahun gak, ini anak gitu nggak ada. Berarti artinya Loli itu dari Loli sendiri ya, bersedia ya untuk keluar dari kakak juga, dengar ya? Kalau ya namanya juga anak
saya menilai gini, karena kan kita sebagai orang tua kan, karena kan dia kan anak-anaknya, nama anak-anak lah gitu kan, pasti labil lah gitu. Intinya gini, jangan dikerasin, jangan dipanas-panasin itu. Ini sekarang saya lihat dipanas-panasin lagi, katanya Alevillora. Sekarang semua asuransinya 2 putus, masuk rumah sakit bayar sendiri. Apa-apaan, jangan gitulah. Kalau sayang gitu. Jangan sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar D, gitu loh. Sekarang netizen ngehujat saya, katanya, "Nggak usah gue campur lah." Nggak mau gue campur, cuma mau tidak mau. Iya, karena abang kan ngajarannya. Mau nggak mau. Kalau dikasih pilihan nih misalnya, nggak mau, ngapain? Orang ibunya doang konflik kok. Ngapain? Loli lagi. Katanya Loli itu mau diadopsi sama Rasman. Hei, lucu kali kau ini, nak. Rasman mau kau suruh adopsi kau. Astagfirullahalazim. Dan kau bilang kau tidak bangga punya mama kayak Nikita Mirzani. Wey, semua itu menghayal jadi anaknya Nikita Mirzani. Wey. Nah, sekarang kita lucu-lucuan ya. Kita lucu-lucuan, nggak usah kita sedih-sedih lagi tentang masalahnya Nikita Mirzani ya. Kalau aku perhatikan, ya kan, kalau aku perhatikan pacar Nikita Mirzani yang sekarang itu kan Cuco Cuco. Selain Cuco juga dia tinggi, ya kan. Gitulah kayaknya, gimana gitu ya. Gimana kalau kira-kira Nikita punya anak lagi dari si laki ini? Kalau anaknya perempuan, Cucu pasti cantik. Daripada pusing-pusing mikirin Loli Kundang, ya kan? Udah gak ada Malin Kundang lagi, Loli Kundang sekarang ini. Oh Tuhan, gimana menurut kalian kalau Nikita Mirzani punya anak perempuan lagi dari lakinya yang sekarang? Kayaknya Cucu mantap, Cucu. Oh Om, salam kenal sebelumnya. Assalamualaikum. Ini aku Loli. Ini aku habis kabur dari rumah aman. Tapi sekarang aku lagi di kantor Om. Tapi katanya kantor Om udah tutup. Ini gimana Om? Ya Allah, Loli panik ini Om. Loli udah gak kuat Om. Tolongin Loli Om. Bilang kalau kamu nggak bakal ikut tahun baru nih tahun ini. Sempat ada rasa takut nggak sih? Tadinya mau ngajak ibunya Loli tahun baru bareng. Kenapa nggak jadi? Nggak jadi. Kamu jadi menantu tuh yang nurut. Dijadiin tarung kan? Oh gitu. Calon Kayak bareng. Kamu tuh ngomong sini, minta mohon maaf, minta restu. Gitu. Ngomong. Ya tapi Fadil kan lu nerima Loli apa adanya. Ya. Gimana dengan restu ibunya kan sulit. Apakah lu akan memperjuangkan terus atau kayak lebih ke Balik lagi ke anaknya. Kita minta restu ayahnya nanti. Kita minta restu ayahnya. Tadi sempat saya sampaikan agar penyidik juga tolong memeriksa ayahnya Loli itu. Karena NM kan bilang bapaknya orang hebat dan ada. Ya kalau begitu datang dong diperiksa. Kan kalau tidak mamanya setuju, bapaknya setuju, apa salahnya? Tapi kalau dua-dua nggak setuju, ya mereka kan pergi ke sana. Habis itu jumpa di kadi, sudah lahir anak baru datang. Biasanya ibu tuh kalau sudah nengok cucunya jinak ya, jangan-jangan begitu nih Fadil ini. Bisa jadi. Kalau saya tetap mendorong ya, mau marah mau tidak NM, saya mendorong supaya mereka direstui. Kenapa? Karena menurut saya melihat cerita yang berkembang, data dan pemeriksaan, kalau seorang Fadil mau dengan Loli dalam kondisi apapun, inilah calon menantu yang luar biasa dan bersedia untuk dibimbing agar menjadi menantunya NM. Sampaikan yang serius. Malu Om. Nah sekarang gue tanya, lu benar cinta nggak sama Loli? Siap dalam keadaan apapun? Itu sudah, terus kita selesai, cukup ya. Iya kan katanya kalau si Fadil tadi nggak masuk penjara sampai akhir tahun ini, gue akan kasih 5M untuk kalian orang Indonesia. Kalian tagih, nggak ada uangnya dia itu kalian tagih lah. Semoga berhasil bilang sama Dek di jalan ya Dek gitu. Jatuh bangun sendiri bilang gitu. Dek jatuh bangun sendiri ya karena kehaluan adik ngeri kali. Saya merasa seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan lebih termotivasi ingin membantu kasus ini. Jujur, sampai dengan tadi Loli masih histeris.
Dia tidak mau ketemu dengan mamanya. Loli mencari saya, bukan saya mencari Loli. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya tidak pernah ketemu Loli, baru tadi malam. Saya tidak percaya itu Loli. Dia kirim voice note. Saya dengar benar suara dia. Dia telepon, dia video call. Apakah saya harus membiarkan dia? Karena dia mengancam akan bunuh diri. Di atas juga mengancam akan bunuh diri. Jadi ya semoga aja anak-anak di sana yang diperlakukan seperti itu sama orang tua kalian tolong bersuara gitu loh. Banyak sekali saya menangani perkara model begini. Jadi orang-orang yang membantu termasuk pengacara dan keluarganya ketika memisahkan dengan orang-orang yang pasangan toksiknya, ya dianggap itu menjadi lawan dan musuh. Ya, ketika Nikmir ya sebagai orang tua dia bertanggung jawab dan ingin yang terbaik untuk masa depan anaknya, ya bisa saja si Loli menganggap ini dia orang tuanya justru jahat karena ingin memisahkan Loli dan Padang. Ya, susah sekali menghadapi hubungan yang toxic relationship seperti ini. Ya, tapi dengan kejadian ini saran saya kepada Bang Rasman, kembalikan itu Loli kepada orang tuanya karena Loli anak masih di bawah umur ya, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, jadi saran saya dikembalikan kepada orang tuanya, dan saran saya kepada Nikmir dibawa ke psikolog. Ya, dekatkan secara agama ya, biar ada pemahaman anaknya mana yang benar, hubungan relationship seperti apa yang sebenarnya, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya. Jangan di skip karena aku udah lama nggak ngoceh-ngoceh, dan ini aku mau ngoceh-ngoceh. Ini tentang pertikaian NM yang belum kunjung kelar, bahkan sekarang lebih seru karena musuh-musuhnya lawannya semakin banyak. Kemarin saya di posisi yang lain, tapi sekarang kayaknya saya di posisi NM. Karena apa? Karena kasihan juga dia sendiri diserang kanan kiri ya, tapi masih tetap kuat ya. Meski kita nggak tahu mentalnya gimana di belakang, tapi yang kita ketahui di depan layar itu mentalnya itu masih beginilah ya. Kemana aku udah senang banget dia sama SS itu berseteru, belum lagi lantamnya si Herlina itu bikin status terus kan, itu udah senang banget. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba sekarang si VS masuk. Jadi udah nggak seru lagi. Kita tahu lah bahasanya si FS ini kan seakan-akan tuh orang paling bijak sedunia raya, sejagat raya lah ya. Jadi kayak nggak seru gitu loh kalau dibaca, itu kayak kurang seru, nggak nantang gitu loh. Kalau bahasanya NM ini kan kayak gimana gitu, kayak nyadarin kita gitu. Nah kalau FS ini terlalu kayak bijak, jadi nggak asik kalau buat berantem tuh, nggak asik ya. Lebih asiknya dia bener-bener jadi ibu-ibu peri aja, ibu tabayun, udah nggak usah ribut-ribut. Kalau ribut-ribut malah kayak nggak seru, nggak asik gitu. Kalau si Bencong ini aku nggak mau bahas itu ya, karena dia bukan siapa-siapa, mungkin dia cuma pansos, apalagi dia cari uang juga dari situ. Karena kita tahu dia juga kerjanya apa coba, cuma nimbrung-nimbrung, ya kan? Dia bisa beli mobil itu ada 3, tiba-tiba beli rumah. Kita nggak tahu kerja realnya, yang kita nggak tahu apa. Yang kita tahu cuma arisan-arisan, nimbrung sana sini. Ya udahlah kayak gitu. Alhasil dia senang dengan perseteruan ini. Karena apa? Karena manfaat dan keuntungannya banyak. Kalau NM memang dari dulu seperti itu ya. Dan kemarin itu sudah senang banget nih ngeliat si SS itu terpojok gitu loh. Nggak tahu tiba-tiba mungkin karena sekarang merasa banyak dukungan dari musuh-musuhnya NM ini pada bangkit, sehingga mereka tuh makin lantam. Harusnya diselesaikan itu si ular satu, biar tahu gitu loh, biar nggak kurang ajar, biar tahu rasa kecewa itu seperti apa. Karena jujur aku juga kalau jadi NM ngerasain kekecewaan yang sangat-sangat luar biasa. Udah dibantu, ditolong, deket, taunya dia nikung di belakang kita, main sama orang yang kita benci atau musuh kita. Wajar kecewanya sampai ubun-ubun. Tuh ngapain juga si mulut lantam itu, si apa namanya,
helm Bogo itu ikut-ikutan. Dia kan bukan siapa-siapa. Terus kalau ada yang komentar ke dia gitu, seakan-akan kita tuh yang pansos ke dia. Oh halo, dia tuh siapa yang mau dipansosin? Hah? Dia siapa? Kita aja nggak ada yang kenal, kalau nggak mungkin kenal kakaknya gitu loh. Meskipun dulu katanya pernah jadi seleb. Seleb apa? Seleb yang membuat kericuhan dia di saat corona gitu. Hah, udahlah. Capek. Berhasil kabur dari rumah aman, Loli dan Fadel bersatu laporkan Nikita Mirzani. Berita viral kali ini datang dari Loli atau Laura, anak dari Nikita Mirzani. Babak baru tentang Loli gitu guys. Nah di sini kan Loli ini sudah berhasil kabur dari rumah aman, yang katanya Loli ini tuh tidak nyaman sama sekali dan tidak aman gitu menurut Loli gitu guys. Karena ternyata menurut Loli ini di rumah aman itu dirinya ini disatukan sama orang-orang yang sangat bermasalah. Misalnya kayak orang-orang yang open BO, terus katanya ada orang yang terjangkit HIV juga, terus ada yang orang-orang yang berkebutuhan khusus alias mungkin gildong gitu ya guys. Nah kabar kaburnya Loli gitu ya guys, ini tuh sudah terdengar atau sampai nih ke telinga Fadel Bajide atau pacar dari Loli ini gitu. Nah subuh-subuh tadi Fadel Bajide beserta keluarganya gitu, abang-abangnya gitu ya guys, langsung menuju ke kantor polisi gitu, karena Laura ini atau Loli ini kan diantar oleh Bang Rasman langsung ke kantor polisi untuk dimintai keterangan kenapa kok kabur gitu kan. Nah ini langsung disusul nih sama Fadel gitu guys. Kayaknya sih mungkin berhasil ketemu ya Loli sama Fadel ini gitu. Menurut keterangan dari Loli yang sempat diwawancarai gitu ya guys, Loli ini tuh sepertinya sudah sangat jengah sekali dengan persoalannya dia gitu, karena Loli ini tuh masih kayak merasa difitnah gitu loh sama Nikita Mirzani atau sama ibu kandungnya sendiri gitu guys. Nah seperti yang kita ketahui gitu ya guys, berita-berita tentang Loli ini kan memang sangat mencengangkan gitu, misalnya kayak isu tentang hamil di luar nikah, terus isu abortion, terus ada katanya juga ada video syur yang tersebar gitu loh guys, kayak diperjualbelikan gitu loh. Nah mungkin dari sini gitu guys, dan persoalannya itu nggak selesai-selesai gitu kan, apalagi ini kan kabarnya apa itu namanya, nasib dari Fadel atau pacar Loli ini kan sudah di ujung tanduk gitu, bakalan masuk ke penjara. Mungkin di sini Lolinya ini tuh sudah kayak tidak terima gitu dan memberontak gitu, akhirnya kaburlah dari rumah aman gitu. Dan masih tetap kondisi Loli pada saat sebelum diciduk atau sebelum dijemput gitu ya guys, Loli ini tuh masih menggebu-gebu, masih kayak sangat marah sekali dengan ibunya, tidak mau kayak tidak mau gitu loh membela ibunya. Memang dia ini benar-benar kayak sudah tidak mau lagi bersatu dengan ibunya gitu guys. Dan kabarnya Loli dan Fadel ini nantinya bakalan melaporkan Nikita Mirzani atau melaporkan balik Nikita Mirzani atas tuduhan-tuduhan itu gitu. Kalau misalnya pada saat nanti Fadel ini terbukti tidak bersalah gitu ya guys, berarti kan ini sudah kayak pencemaran nama baik gitu kan. Kita lihat aja nanti ya guys, ini tuh bakalan menjadi episode terseru banget, dan ini adalah kejutan awal tahun gitu loh. Yang tadinya prediksinya Fadel ini bakalan dipenjara di awal tahun ini, malah ini kejutannya tuh malah bukan Fadel dipenjara tapi Lolinya yang kabur dari rumah aman gitu guys. Gimana menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Jangan lupa follow, komen, and share karena aku bakalan upload dari berita baru untuk kamu. Thank you dan video. Bye. Cak, kalian perhatikan rekaman itu wawancara si Rasman yang subuh tadi di depan lobi Polres Jaksel yang ada si Fadel. Cak, kalian tengok dulu tingkah anak tuh, ngapain sih dia mondar-mandir ke sana ke sini melototin si Rasman lagi di ngapain sih Del? Biar kayak seram gitu. Dipelototinnya terus ditengokinya mondar-mandir. Ngapain Fadel? Enggak, aku aneh ngelihatnya, aku cuma fokusnya ngelihat dia. Nggak tahu, nggak bisa aku dengar apa yang dicakapkan sama si Rasman gara-gara si Fadel ini. Oh dia mondar-mandir, ngapain abang itu? Boker atau kayak mana sih? Ke toilet lah, ada di situ toilet, lo tinggal masuk di lantai 1 itu ada lo toilet. Ngapain mondar-mandir? Dipelototinya gini, mondar-mandir, dipelototinya. Hilang konsentrasi awak jadi dengar padahal kan mau dengar cakap si Rasman ini kan, jadi nggak fokus gara-gara si Fadel ini. Entah apa mondar-mandir. Itu kami anggap nothing dan akan kami hadapi. Saya kira itu bagaimana curhatan seorang Loli biar disampaikan istri saya Ibu Ade Suryani. Silakan. Ya gini ya, saya juga kaget tadi malam kan kita baru pulang dari dari rumah dukanya Pak Alvin. Saya kan mandi tuh bulat sampai jam 10 malam, mandi kan, terus gedor-gedor. Mimi, ini si Loli nih, apa nih, nelfon, kata gitu. Ah, Loli mana? Itu Loli si Fadel, kata gitu. Loh, bukan jadi di safe house. Iya nih lah, dia lagi ini nih, lagi nungguin nih, lagi di kantor. Saya bilang sama Rasman,
itu bener nggak Loli? Nanti kita ditipu atau ada yang aneh-aneh, aku bilang gitu. Terus coba deh cek video call lagi. Dia punya handphone dari mana? Handphone itu yang punya bapak Gojek. Nah di video call sama Bang Rasman, bener dia kan. Baru aku pastiin, aku video juga tuh. Yang kasus masih belum juga tahu ujungnya seperti apa. Fadel Bajidi dengan anaknya Nikita Mirzani. Kalau menurut Rawang Bunda, dari nama Fadel ini tetap ditahan sesuai dari namanya, karena dari namanya itu dia punya surat kan masuk penjara. Dalam waktu dekat ini pun? Dalam waktu dekat ini 2025 nanti. Ini kan masih ribut, masih mencari jalan terus, cari jalan terus, Bunda lihat. Terus pas harinya nanti Fadel ini ditangkap. Lalu dari putrinya Nikita Mirzani sendiri seperti apa mungkin perasaan itu, karena dia sempat bilang kalau Fadel gitu kan. Kalau itu kan karena memang dia cinta ya pada itu. Tapi kalau hukum kan tidak mengenal cinta. Yang bermasalah ya tetap ditahan. Tuh, menurut Rawang Bunda ya, carilah pembuktian yang lebih akurat supaya biar bisa tidak ditahan. Tapi suratan namanya ada. Melihat karakter atau sifat Fadel Badriji ataupun namanya sendiri seperti apa, Bunda kan dia kan tetap pekah untuk mendapatkan cinta dari anaknya Nikita Mirzani, Laura. Dari nama Fadel itu sebenarnya orang yang tidak menyerah untuk satu cinta ya. Tapi kan kita tidak bisa juga, jodoh itu kan sudah diatur semua. Kita paksakan juga untuk supaya memiliki, tapi karena bukan milik kita, bukan milik kita. Segigi apapun kalau bukan milik kita, yaitu jadi sengsara nanti. Kalau menurut Rawang Bunda lebih baik mengalah ya. Kemenangan, kasihan nanti masa depannya. Tapi Bun, ini Fadel akan masuk sel itu di akhir tahun 2025 ini atau di awal tahun, Bun? Nanti sekitar, kalau Bunda lihat di bulan 2 ya. Kalau menurut Rawang Bunda, sekarang kan mereka lagi persiapan semua. Halangan dengan ini, dibikin dengan ini, dibikin dengan itu. Halangan itu masih kecil. Kesaksian yang dia ambil tuh kalau menurut Rawang Bunda kecil banget. Bun, kuasa hukumnya akan mundur setelah jadi tersangka atau gimana, Bun? Enggak mundur, tetap masih berjuang. Tapi kecil kemungkinan. Kesaksian yang pembelaan sedikit yang disampaikan pada sinkron yang disampaikan Mama Eda atau Eda dan Ibu Juliana sinkron, dan dia yang bilang saya yang suruh Pak ke Fadel jangan tak mati supaya USG itu disampaikan oleh pengacara Om Rasman. Kalau Loli kemarin nggak keburu dijemput paksa, dan aku sama Fadel mau ketemu Om. Makanya saya datang mau ketemu Om. Saya tanya, kenapa kamu cari Om? Saya yakin Om bisa selesaikan. Nah, pertemuan kami yang singkat itu memang sangat membuat dia, saya lihat, nyaman. Dan istri saya memang dia paham psikis anak ini. Ditambah anak saya juga alim. Dia kadang-kadang kurang biasa. Menyesuaikan ini dengan situasi. Makanya dari kasus ini untuk Fadel, saya harapkan dan saya desak agar segera diputuskan. Nah, justru yang harus naik adalah laporan saya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui undang-undang IT dan laporan
sampai Loli dewasa 4 bulan lagi. Dan kalau Loli ngomong ke saya, sampai kapanpun gue nggak mau panggil dia mama, tapi terserah Loli. Minimal 4 bulan ini gue jagain dia. Ada wartawan yang nanya, Bang, abang sudah siap terima Loli? Siap, selesai siap. Loli tinggal pilih, mau di rumah saya di Medan juga ada, anak saya juga ada, dokter juga di sana ngurus, di sini juga ada bidan. Kita semua siap. Saya akan anggap dia sebagai anak saya yang ke-9. Walaupun Loli sudah dewasa, saya sudah berikrar dan keluarga dan Loli dia anak saya yang ke-9. Dia 18 tahun, dia akan seperti apa? Kalau Loli nanti selesai, ingin menyelesaikan SMA-nya, paket C misalnya, sesuai dari pendidikan di UK, saya urus pendidikan dia. Karena saya kira dia menyelesaikan paling nggak SMA, baru dia menempuh kehidupan rumah tangga. Segitunya kita, bukan saya mau cari nama, enggak. Memang kami berpikir begitu. Jadi tidak ada yang namanya sekarang, ini saya ibunya, saya jaga, nggak gitu lagi. Dan kenapa negara membawa dia ke rumah sakit Polri? Karena lembaga ini sudah paham keterangan Loli dan yang saya sampaikan itu logik, sehingga Loli diselamatkan. Begitu. Itu tentang rumah sakit Polri. Yang lain? Oh, tapi benar nggak sih katanya Loli minta diadopsi sama abang? Ya. Ya. Jadi Rahmat sudah saya perintahkan, Rahmat segera kau buatkan nanti setelah kita lihat perkembangan di rumah sakit Polri untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama agar Loli ini dibawa asuhan saya, karena Loli yang minta. Tidak mau dia kemana-mana, dia mau sama tante Ade, dia mau sama saya, dan kami sudah siapkan tempatnya di rumah saya, dan memang representatif dengan kehidupan dia. Walaupun kita tahu dia anak artis, mamanya bilang dia orang kaya, menurut saya kamar tempat tinggal saya dengan anak saya itu ya kalau diklasifikasi hotel bintang 5 juga. Walaupun saya nggak pernah koma dengan kehidupan saya, Allah semua yang mengatur, mohon ampun pada Allah. Tapi perlu dia tahu juga kalau lagi di rumah saya, boleh dia cek, oh itu fasilitas bintang 5 di kamar. Bayangkan aja selama di atas itu nggak mau dia lepas, saya nggak akan bisa pulang kemarin ke rumah kalau tidak setengah mati saya butuh dia, karena saya harus istirahat. Anak saya suruh saya istirahat, saya konsumsi obat untuk menjaga barang saya. Nah jadi saya pulang, tapi janji Om ya, itu saya di ultimatum. Kalau Om tidak datang, berarti Om tidak tanggung jawab sama Loli, karena Loli udah bilang nggak mau kongres. Saya nggak mau kongres, tapi Loli Om bawa saya ke sini. Nah Om, ini orang ini semua banyak bohong ini, di banyak orang ke situ. Udah kamu percaya deh, gua akan datang. Dan saya datang. Begitu datang, si Ade nggak dikasih lagi lepas. Udah, pokoknya kalau nggak pindah, dia nggak mau. Ya udah, rumah saya atau rumah lain. Maka rapatlah lembaga terkait. Akhirnya dibawa, ya saya setuju. Makanya saya ikut, saya perwakilan keluarga. Tinggal kamarnya, saya representatif. Diskusi apa kemauan dia. Saya kira malam dia tidur nyaman. Saya akan lihat dia nanti hari Senin sore. Saya akan update kepada kalian. Bang, seberapa yakin artinya ingin mengadopsi Loli? Mungkin pandangan netizen berbeda ya, Bang, yang terhadap perilaku Loli sendiri. Apakah yakin nanti waktu? Oh, sangat bisa. Saya kan guru juga. Sebelum saya jadi dosen, saya guru. Saya belajar ilmu jiwa perkembangan. Saya dosen juga sampai hari ini. Istri saya nangani banyak orang juga. Enggak lah. Biasa. Ponakan saya berapa orang tinggal sama saya. Ya, bergaul. Saya lihat Loli Pak, anaknya cerdas. Kalau Nikita Mirzani bilang Loli pintar, saya akui dia pintar. Tetapi jangan lupa, Loli ini menganalisa. Saya kalau dia ngomong, saya lihatin bahwa dia menganalisa. Artinya kemana? Dia paham. Jadi kalau dia menjadi bagian dari keluarga saya rasa insya Allah kita lakukan dan kita lakukan yang terbaik. Karena itu. Kamu dari mana? Silakan. Loli mau dibawa ke Polri buat
kan masih dilakukan pemeriksaan. Tadi malam itu rencananya setelah kami pulang jam 9:30 malam, dia punya pesan, Om lihat saya ya Om, ya kamu kalau mau konsultasi ke sini gitu kan, ini ada pokoknya kalau ada keperluan ke sini ya Om gitu kan. Jadi semua keperluan Loli yang kamu poin apa mau ditanya? Kondisi kejiwaan dia itu nanti hasilnya akan kelihatan dalam 1 hari ke depan. Tapi tadi malam itu kan Kementerian Perhubungan yang melakukan guidance atau counseling kepada dia itu datang. Nah, pagi ini rencananya tadi malam itu ada TV. Saya pagi lagi udah saya rapikan TV biar dia nyaman, ada kabel-kabel tuh rapi. Terus mereka tempat malam ini kata perawat sana malam ini dia tidur mandi, dia sholat, dia tidur, besok baru kita hidupkan TV. Karena dia minta TV hidup. Nah, kalau menurut saya ya sangat besar, sangat layak dan insya Allah dia akan nyaman. Kalau saya secara jujur ya 4 bulan pun harusnya betah di situ. Tapi saya terus Fadil bisa ketemu dia suka-suka, enggak di bawah pengawasan kita juga ya. Buktinya kemarin Fadil ada di sebelah dia, tapi dia nggak bisa lihat. Waktu mau pulang aja dia datang sendiri dan dia lihat udah kan nggak dilarang juga. Cuma saya kan menjaga, saya nggak mau nanti dikira ini nggak, saya bisa batasi kok. Saya udah paham lah yang gitu-gitu. Mungkin untuk alasannya Laura sendiri untuk meminta diadopsi oleh Bang Rasmus ini apa sih pertimbangan? Dia saya lihat memang butuh sosok orang tua yang sepaham dan mengerti dia. Itu dia. Dan semangat hidup dia untuk mencari nafkah sendiri itu kuat. Dia bilang, oh minta yang itu cari itu yang cari duitnya saya, yang berikan saya sendiri dulu nih. Terus Om dukung saya biar saya cepat 80 tahun, terus saya mau berjuang hidup saya. Enggak, kamu sekarang ada saya, ada Om sama Tante, nggak usah. Dia senang. Kemudian Ibu Norma itu kasih rumahnya pun keren, dia pandai, dia masuk ke ruangan canda-canda, akhirnya ketawa sampai Loli itu bisa ketawa. Yang begitu tegang Bu Norma itu dengan kami menghibur ketawa di ruangan itu. Nah jadi kalau udah ketawa berarti kan kelihatan baru lah pelan. Memang diberitahu oleh PPA, KPAI, penyidik dari unit Polres Metro, Polda, Mabes, mereka bilang yang dipercaya hari ini hanya Pak Rasman dengan Bu Adi. Nah, jadi mereka bilang bantu kami Pak Rasman supaya Loli bisa dibujuk ke rumah sakit Polda. Yang penting kita mau selamatkan Loli setidaknya sampai dia dewasa. Tapi saya ingin dewasa pun dia tetap bagian dari keluarga saya. Dan kami sudah bertekad untuk tetap menjaga dia. Perkara dia benci pada ibu dia itu urusan dia. Nanti dia mau bayar itu urusan dia kalau dia sudah dewasa. Saya juga nggak mendendam, kan saya bilang ke Loli, itu mama kamu nggak mau saya, udah lagi dia panas saja. Nah, jadi ya kalau NM bisa mengoreksi diri, harusnya gini ya, harusnya NM itu kita itu bukan malah memusuhi saya sama istri saya. Harusnya dia berpikir kenapa Loli cari saya, bukan malah buat fitnah. Saya yang mengatur bawa nama Fitri Sabrutero lah, Isa Zegal, ada si perempuan itu. Fitri baru saja telepon saya sebelum kesini. Fitri yang telepon saya dari Lampung. Bang, nama saya bawa. Ada lagi yang bilang Loli tersangka. Katanya ada yang ngomong katanya dari NM juga. Saya belum lihat, benar atau tidak. Mana dia mau jadi tersangka? Dia begitu menderitanya. Oke. Cukup ya? Oke Pak, mungkin terakhir Yang mana dulu nih? Nikita Mirzani Bang. Iya Bang, dia sempat bayar dari Kumparan Bang. Iya. Mbak Ellen sempat upload di YouTube-nya tentang momen apa pesan menyentuh untuk Loli Bang. Siapa yuk? Tonton. Oh. Iya.
saya sih mendengar cerita Loli, melihat fakta yang saya saksikan, kemudian mendengar dan menyaksikan podcastnya atau storynya Eminem, berbanding terbalik semua. Berbanding terbalik semua. Dan itu saya lihat dia duduk begini. Jangan-jangan itu kan narasi yang sudah diatur kan. Kalimatnya begitu-begitu, ini gue intelek sekali ini ngomongnya begitu kan. Ya, jadi kalau menurut saya mau didengarkan ke Loli sejuta kali juga nggak ngaruh kalau saat ini tuh. Dan itu kan kalau saya duga hanya kepada penggiringan opini biar positif memandang dia. Kalau saya lihat nggak akan ngaruh juga, nggak akan ngaruh juga. Gitu. Ya sekalian tanya aja, Frans. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang telah menyaksikan video-video tadi dan ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.